kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi dengan mata kuliah Undang-Undang Kesehatan dengan judul materi Peraturan Perundang-undangan tentang izin edar, penandaan dan informasi sediaan farmasi serta pangan yang ada di Indonesia. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya untuk menyebutkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Alidia Tiar Oktiana, Andi Muhammad Aditya Aulianur, Gita Patricia Maharani MS, Marsha Olivia, Hilda Fauzana, Muhammad Ihsan Kamil, Muhammad Ihsan Bin, Muhammad Jaki, Naila Nur Azizah, Nia Ramadhani, Najwa Alia, Loriskia Amalia, Sadria Rahmadi, Safia Rahmat, Siti Najwatun Marhafizah, Syauja AR, dan Jara Marharija. Langsung saja, di sini kami akan membahas tentang peraturan perundang-undangan tentang izin edar, penandaan dan informasi sediaan farmasi yang ada di Indonesia, yang mana menjadi pacuan awal dalam pengawasan agar produk aman dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Di sini saya akan membacakan latar belakang dan pentingnya regulasi. Perkembangan industri farmasi dan pangan yang pesat menuntut adanya sistem pengawasan yang ketat untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar. Tanpa regulasi yang jelas, masyarakat berisiko mengkonsumsi produk yang tidak aman, mengandung bahan berbahaya, atau tidak memiliki izin edar resmi. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam mengatur izin edar, penandaan, dan informasi produk farmasi serta pangan. Regulasi ini juga menjadi acuan bagi produsen, distributor, dan pelaku usaha agar memenuhi standar yang ditetapkan serta menjamin produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pentingnya regulasi. Yang pertama, perlindungan konsumen, yaitu menjamin masyarakat terlindungi dari produk yang berisiko terhadap kesehatan karena tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Yang kedua, ada jaminan mutu dan keamanan, yaitu memastikan setiap produk yang beredar telah melalui proses evaluasi ilmiah dan pengujian oleh lembaga berwenang, yaitu BPOM dan Kemenkes. Yang ketiga, ada transparansi informasi, yaitu melalui penandaan yang benar dan jelas, konsumen dapat mengetahui kandungan manfaat serta cara penggunaan produk dengan tepat. Yang keempat, ada kepastian hukum bagi pelaku usaha, yaitu memberikan pedoman hukum yang tegas bagi industri farmasi dan pangan dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran. Bab 2 Sejarah Regulasi Farmasi dan Pangan di Indonesia. Yang pertama, masa kolonial sebelum tahun 1945. Regulasi obat sudah melalui Guinness Code Standard yang mengatur apotek dan tenaga farmasi. Pengawasan pangan masih terbatas pada komoditas ekspor. Yang kedua, awal kemerdekaan. Pada tahun 1945 dan 1960-an, pemerintah mulai menyusun sistem hukum nasional. Salah satunya UU No. 3 tahun 1953 tentang pokok-pokok kesehatan. Pengawasan obat dan pangan berada di bawah Departemen Kesehatan. Yang ketiga, era modernisasi. Pada tahun 1970 sampai 1990-an dibentuk Ditjen POM 1971 dan diterbitkan UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, dikenal konsep CPOB dan CPOTB, serta mulai diterapkan standar keamanan pangan 2001. 4. Reformasi dan pembentukan BPOM. Pada tahun 2001, melalui Kepres No. 103 tahun 2001, BPOM berdiri sebagai lembaga pengawas obat dan makanan nasional, penggantikan Ditjen POM. Yang kelima, era kontemporer. Pada tahun 2009 sampai sekarang diperkuat dengan UU No. 36 tahun 2009 Kesehatan dan UU No. 18 2012. BPOM mengembangkan sistem digital OSS dan harmonisasi standar internasional untuk menjamin keamanan obat dan pangan. Definisi izin edar. Izin edar adalah persetujuan dengan produk farmasi akan diedarkan pada masyarakat. Izin ini untuk menjamin keamanan
manfaat produk sebelum dipasarkan secara luas. Ada tujuan, yaitu yang pertama, penyusunan lengkap sesuai evaluasi teknis terhadap dan produk, dan yang ketiga, verifikasi fasilitasi guna penyesuaian proses pembuatan. Terbitan nomor registrasi sebagai sah izin edar produk tersebut. Selanjutnya yaitu dokumen persyaratan pertama. Nah, yang pertama itu ada sertifikat GMP atau yang dikenal dengan Good Manufacturing Practice. Yang kedua, izin usaha yang masih berlaku. Yang ketiga, analisa produk atau uji kualitas dan keamanannya. Yang keempat, NPWP atau nomor produk wajib pajak. Dan yang kelima atau yang terakhir, data keamanan dan efikasi produk. Edar untuk obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Peraturan BPOM nomor 16 tahun 2023 merupakan regulasi terbaru yang mengatur persyaratan peredaran obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan agar sesuai dengan standar evaluasi mutu dan keamanan nasional. Klasifikasi produk diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko dan klaim kesehatan dengan aturan khusus bagi pemegang izin edar untuk setiap kategori produk. Tanggung jawab pelaku usaha wajib menjamin bahwa produk yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat, serta berkewajiban melakukan pelaporan bila ditemukan efek samping atau keluhan pada konsumen. Penandaan produk farmasi dan pangan berperan penting dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen. Penandaan juga memudahkan dalam melakukan verifikasi produk yang beredar di pasaran oleh pihak berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Ketentuan mengenai penandaan produk ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, yang menjadi dasar dalam pengaturan tata cara penulisan, isi, dan bentuk label pada produk pangan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa setiap produk pangan yang beredar di Indonesia wajib mencantumkan informasi standar pada kemasan, yang meliputi nomor registrasi BPOM, komposisi lengkap, tanggal kadaluarsa, serta informasi penting lainnya yang dapat membantu konsumen dalam memilih dan menggunakan produk dengan aman. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang kode label BPOM pada produk makanan dan obat. BPOM memberikan kode khusus pada setiap produk yang telah terdaftar secara resmi. Ada 3 jenis kode utama. Pertama, kode ML. Kode ini digunakan untuk makanan luar negeri atau produk impor yang sudah mendapat izin edar dari BPOM. Kedua, kode MD. Kode ini digunakan untuk produk dalam negeri, yaitu makanan atau minuman yang diproduksi di Indonesia dengan fasilitas industri yang memenuhi standar BPOM. Terakhir, kode SP atau sertifikat penyuluhan. Ini diberikan pada produk UMKM yang sudah mendapatkan pembinaan serta sertifikasi dari BPOM. Dengan memahami kode-kode ini, konsumen bisa lebih mudah memastikan bahwa produk yang dibeli sudah aman dan terdaftar secara resmi. Tema informasi sediaan farmasi dan pangan ada 3. Yang pertama, informasi wajib. Informasi wajib berisi nama produk, komposisi bahan, dosis dan aturan pakai, cara penggunaan dan penyimpanan, nomor izin edar dari BPOM, dan tanggal kadaluarsa. Yang kedua, ada peran edukasi, meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan dan manfaat produk, mengurangi resiko penyalahgunaan obat, membantu pemilihan produk pangan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, ada regulasi iklan. Iklan diatur agar tidak menyesatkan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan hukum. Tidak boleh menimbulkan kesan bahwa produk lebih unggul tanpa bukti sah. Studi kasus, pelanggaran penandaan dan dampaknya. Nah, identifikasi kasus ini berkaitan dengan produk suplemen kesehatan ilegal yang beredar tanpa izin edar dari BPOM. Produk tersebut ditemukan beredar luas di pasar Indonesia pada tahun 2023. Pelanggaran ini terjadi karena pelaku usaha
tidak mengikuti peraturan, penandaan, dan perizinan resmi sebelum memasarkan produknya. Adapun contohnya itu yaitu label tidak mencantumkan izin dari edar BPOM. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Tangerang, Banten menyita ribuan alat kosmetik ilegal berbahaya yang disita dari hasil operasi selama 2 pekan di toko kosmetik dan industri rumahan. Selain itu, turut disita pula puluhan ribu obat-obat tertentu, psikotropika, dan obat keras. Ribuan kosmetik ilegal berbahaya baik produk lokal maupun impor disita dari 15 toko yang tersebar di 6 kecamatan, serta 1 industri rumahan di wilayah Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang. Dikatakan ilegal karena tidak memenuhi ketentuan berupa telah kadaluarsa, tidak ada izin edar, serta mengandung zat kimia berbahaya dengan total nilai ekonomi mencapai 250 juta rupiah. Produk kosmetik meliputi pemutih kulit, lipstik, perias wajah, serta minyak wangi, di mana sebagian besar mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan mikroginon yang dapat menyebabkan kematian bagi pengguna dalam jangka waktu lama. Nah, ada beberapa tindakan BPOM, yaitu sebagai otoritas pengawasan obat dan makanan. BPOM melakukan langkah tegas berupa yaitu sanksi administratif, yaitu penarikan dari peredaran, pencabutan izin edar secara definitif setelah dilakukan investigasi menyeluruh, edukasi publik dan pelaku usaha agar lebih patuh terhadap regulasi penandaan produk. Nah, ada beberapa dampak negatif pelanggaran penandaan dan izin edar menimbulkan berbagai dampak, yaitu kerugian kesehatan masyarakat, misalnya efek samping atau reaksi tubuh yang tidak terduga, atau menurunnya kepercayaan konsumen terhadap produk suplemen di pasaran. Oke, lanjut ke bab 6, yaitu ada peran BPOM dan Kementerian Kesehatan, yang dimana BPOM sendiri adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM adalah lembaga pemerintahan dan kementerian yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap obat dan makanan agar aman, berkhasiat dan bermanfaat, dan juga bermutu. Adapun tugas utama dari BPOM ialah pengawasan peredaran, yang dimana evaluasi dan izin edar obat, kosmetik, pangan, dan suplemen sebelum dipasarkan. Yang kedua, ada pengawasan pasca edaran yang memantau produk beredar melalui inspeksi, uji laboratorium, dan pemeriksaan produk berbahaya. Yang ketiga, ada pengujian dan sertifikasi, meminjam mutu produk melalui laboratorium pengujian. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Palembang telah memperoleh sampel minuman semprot yang dikonsumsi oleh siswa SD 39 Palembang yang mengakibatkan keracunan. Sampel tersebut kini sedang diuji di laboratorium untuk mendeteksi adanya zat kimia berbahaya dan cemaran mikrobiologi. Hasil uji laboratorium ini akan dibandingkan dengan sampel minuman semprot yang dijual di pasaran. Yang keempat, ada edukasi masyarakat, memberikan informasi keamanan obat dan makanan, contohnya seperti kampanye cek klik. Yang kelima, ada penegakan hukum, menindak pelanggaran seperti pemalsuan obat. Adapun contoh produk yang diawasi oleh BPOM yaitu ada obat-obatan, makanan dan minuman kemasan, kosmetik, suplemen kesehatan, dan juga obat tradisional dan jamu. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bisa disingkat dengan Kementerian RI. Kemenkes adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesehatan nasional. Tugas dan fungsi utama Kemenkes: 1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan kesehatan. Contohnya seperti Indonesia Sehat yang sering disebut dengan BPJS. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pengaturan fasilitas dan tenaga medis. Yang ketiga, mencegah dan mengendalikan penyakit melalui vaksinasi dan surveillance. Yang keempat, membina dan mengawasi tenaga kesehatan. Yang kelima, melakukan promosi kesehatan dan gizi. Contohnya seperti kampanye hidup bersih dan sehat. Yang keenam, menjalin kerjasama lintas sektor dan internasional. Contohnya seperti WHO dan UNICEF. Yang ketiga, hubungan dan koordinasi BPOM dan Kemenkes. Kita mengoptimalkan tugas
tugas kita masing-masing ya saling berinteraksi. TNI akan membangun rumah sakit tersebut atas skema pembangunan dari Menteri Kesehatan. Selain itu, kami juga bekerjasama di bidang obat yang diperlukan oleh kita semuanya. Hubungan dan koordinasi BPOM dan Kemenkes. BPOM berfokus pada pengawasan produk, kesehatan, dan pangan, sedangkan Kemenkes pada kebijakan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Keduanya berkolaborasi untuk menjamin keamanan produk dan mutu pelayanan, misalnya dalam penanganan obat palsu, pengawasan vaksin, dan kampanye keamanan pangan. 7. Teknologi dan digitalisasi dalam pengawasan. Ada sistem from Kemenkes, produk digital, terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk pengajuan, pelaporan, dan pemantauan izin edar produk farmasi. Sistem ini mempercepat proses administrasi, meminimalisasi kesalahan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengawasan obat. Kemudian ada digitalisasi label, implementasi QR, kode dan barcode pada produk obat dan pangan, memungkinkan verifikasi legalitas dan keaslian produk secara langsung. Langkah ini mendukung pencegahan peredaran obat palsu serta mempermudah akses informasi bagi konsumen dan tenaga kesehatan. Adapun manfaat teknologi dan digitalis dalam pengawasan yaitu meningkatkan efisiensi proses, akurasi data, dan transparansi dalam sistem pengawasan. Selain itu juga, sistem berbasis digital juga memungkinkan pelacakan produk secara real-time dari produksi hingga distribusi. Contohnya pada tampilan aplikasi e-frame dan sistem verifikasi produk. Aplikasi e-frame ini memiliki tampilan antarmuka yang mudah digunakan atau user-friendly oleh pelaku usaha farmasi. Nah, melalui platform ini, pengajuan izin edar dapat dilakukan secara daring dengan proses verifikasi yang lebih cepat dan transparan. Selanjutnya, bab 8, tantangan dan juga peluang pengawasan peredaran produk farmasi. Nah, topik ini itu sangat penting ya, karena saling berkaitan antara pemerintah, industri farmasi, dan juga masyarakat agar bisa saling bekerja sama dalam menjaga obat-obatan farmasi yang beredaran di pasaran, bisa agar dikonsumsi secara aman, bermutu, dan pastinya bermanfaat, agar tidak ada terjadinya hal yang memang tidak diinginkan itu terjadi ketika masyarakat mengkonsumsi produk tersebut. Nah, kita semua tahu bahwa perkembangan teknologi itu sangatlah pesat, seperti globalisasi perdagangan serta meningkatnya minat masyarakat terhadap obat-obatan, suplemen, dan juga produk kesehatan, yang dimana hal ini telah membawa dampak besar ya bagi sistem pengawasan. Nah, di satu sisi lain, perkembangan ini membuka peluang besar bagi inovasi dan juga efisiensi. Nah, tapi di sisi lain juga akan menimbulkan tantangan baru pastinya yang akan cukup kompleks yang kita hadapi. Yang pertama yang perlu kita soroti itu adalah maraknya peredaran produk ilegal yang tidak memiliki izin edar. Ya, masih banyak ditemukan produk obat ataupun suplemen yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Nah, namun tetap beredar nih di pasaran maupun baik secara offline maupun secara online pastinya. Nah, produk semacam ini itu tentunya berbahaya. Kenapa ya? Karena pastinya tidak melalui uji mutu, keamanan, efektivitas sebelum diedarkan ke pasaran. Nah, yang kedua, tantangannya adalah meningkatnya kasus pemalsuan obat dan juga suplemen. Ya, praktik pemalsuan ini itu tidak hanya merugikan dari segi ekonomi, tetapi juga merugikan atau mengancam keselamatan masyarakat yang mengkonsumsi produk tersebut. Karena obat palsu seringkali tidak mengandung bahan aktif yang sesuai dan juga akan mengandung bahan yang berbahaya ketika dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya, tantangan yang ketiga yaitu distribusi online ataupun distribusi yang secara daring ya, yang dimana kini semakin berkembang pesat. Nah, plat e-commerce dan juga media sosial itu menjadi saluran utama dalam penjualan produk farmasi.
Ya, namun karena banyaknya platform dan juga penjual individu, pengawasan lintas sistem itu menjadi sulit dilakukan. BPOM dan instansi terkait menghadapi kesulitan dalam melacak sumber, memverifikasi legalitas produk, dan juga menindak pelanggaran yang tersebar berbagai di kanal pengujian digital. Tantangan yang keempat yaitu keterbatasan laboratorium pengujian dan tenaga analis mutu. Nah, tidak semua daerah itu mempunyai fasilitas laboratorium yang memadai ya untuk melakukan uji kualitas obat. Nah, sehingga proses pengawasan itu kadang terkendala waktu dan juga biayanya. Ditambah lagi kekurangan tenaga ahli di bidang analis farmasi juga memperlambat proses pemeriksaan dan juga evaluasi produk. Nah, terakhir yaitu adanya kurangnya integrasi data antar lembaga pengawas. Ya, setiap instansi itu memiliki sistem pelaporan dan basis data masing-masing, sehingga koordinasi antar lembaga seperti antara BPOM, Kementerian Kesehatan, dan juga aparat penegak hukum itu seringkali tidak sinkron. Akibatnya, tindak lanjut terhadap pelanggaran itu bisa memakan waktu yang lebih lama. Nah, namun dibalik semua tantangan tersebut, ada banyak peluang strategis yang bisa kita manfaatkan untuk memperkuat sistem pengawasan. Nah, yang pertama itu adalah pemanfaatan teknologi digital dan juga big data. Ya, dengan kemajuan sistem informasi, pengawasan kini bisa dilakukan secara real time. Misalnya, BPOM dapat menggunakan algoritma dan juga sistem pelacakan digital untuk mendeteksi peredaran obat ilegal di berbagai platform online dengan lebih cepat dan juga lebih akurat pastinya. Yang kedua, kolaborasi lintas sektor. Nah, hal ini menjadi yang penting ya, karena pengawasan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari industri farmasi, akademisi, media, dan juga masyarakat. Dengan kerjasama yang solid, pelaporan pelanggaran bisa lebih cepat ditindaklanjut dan edukasi masyarakat itu bisa berjalan dengan lebih luas. Yang ketiga, itu ada yang namanya peningkatan literasi masyarakat. Nah, banyak kasus pelanggaran obat atau konsumsi produk ilegal itu terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat. Melalui kampanye edukasi, sosialisasi, dan juga promosi penggunaan obat yang benar, masyarakat itu bisa lebih kritis lagi dalam memilih obat dan juga bagaimana cara penggunaan obat dengan baik dan benar sehingga memberikan efek yang bagus ketika dikonsumsi di dalam tubuh. Nah, yang keempat itu ada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan laboratorium pengujian. Nah, peningkatan kompetensi tenaga analis, pemburuan alat laboratorium, serta peningkatan jumlah kualitas pengujian di berbagai daerah akan membantu mempercepat proses pemeriksaan mutu suatu produk. Yang kelima, itu ada implementasi regulasi adaptif dan berbasis resiko. Artinya apa? Ya, artinya adalah peraturan itu harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang berubah-ubah pastinya. Nah, khususnya dalam menghadapi perdagangan digital dan juga teknologi farmasi yang baru. Regulasi yang berbasis resiko memungkinkan pengawasan itu difokuskan pada produk dan distribusi yang paling berpotensi menimbulkan bahaya, sehingga sumber daya itu bisa digunakan secara lebih efektif. Nah, untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah terus melakukan penguatan sistem pengawasan. Upaya ini itu dilakukan ya untuk melalui pembaruan aturan, sistem pelaporan digital, serta peningkatan kerjasama antar instansi. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi digitalisasi dan sistem informasi terintegrasi untuk mempercepat deteksi produk ilegal serta meningkatkan transparansi distribusi obat di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan adanya langkah-langkah ini itu diharapkan pengawasan produk farmasi yang beredar di Indonesia itu tidak hanya menjadi tanggung jawab suatu lembaga, tetapi menjadi upaya semua orang yang dimana untuk melibatkan seluruh yang dimulai dari pemerintah, industri, tenaga kesehatan, hingga masyarakat sebagai pengguna akhirnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 9. Dampak regulasi terhadap pelaku usaha dan konsumen di sektor farmasi dan pangan. Yang pertama, kepastian hukum dan perlindungan konsumen, yaitu regulasi yang jelas memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha
mencakup perizinan, standar produksi, distribusi, hingga tanggung jawab hukum. Ini membantu kelancaran bisnis dan mencegah ketidakpastian. Bagi konsumen, regulasi menjamin keamanan produk, farmasi, dan pangan, melindungi dari zat berbahaya seperti formalin, boraks, atau bahan tambahan ilegal. Selain itu, sistem penyelesaian sengketa yang adil memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum dan produk yang beredar. 2. Meningkatkan daya saing global. Regulasi yang mengacu pada pasar internasional seperti Codex Alimentarius dan WHO GMP meningkatkan kualitas produk dan membuka akses ke pasar global. Pelaku usaha yang patuh pada regulasi memiliki peluang ekspor yang lebih besar, sementara konsumen global lebih percaya pada produk Indonesia yang telah terverifikasi. 3. Mendukung UMKM. Regulasi tidak hanya mengawasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM melalui legalitas seperti PIRT, MD, dan izin akses BPOM. Banyak UMKM yang berkembang pesat setelah memperoleh legalitas, memungkinkan mereka masuk ke pasar retail, modern, dan platform digital. Pemerintah turut mendukung lewat pelatihan, bimbingan teknis, dan meningkatkan subsidi sertifikasi untuk memperkuat daya saing UMKM ke pasar global. Kesimpulannya, pengawasan obat dan pangan di Indonesia telah berkembang dari masa kolonial hingga era digital dengan regulasi yang semakin kuat. BPOM dan Kementerian Kesehatan berperan penting dalam memastikan keamanan, mutu, dan informasi produk melalui standar penandaan, izin edar, serta pengawasan pre-market dan post-market. Tantangan seperti produk ilegal, pemalsuan, kini diatasi melalui teknologi dan kolaborasi lintas sektor agar masyarakat terlindungi dan ilustrasi nasional semakin berdaya saing. Melihat banyaknya ancaman produk ilegal dan resiko kesehatan masyarakat, kita semua perlu berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Untuk masyarakat, jadilah konsumen yang cerdas, selalu cek izin edar BPOM, label produk, dan tanggal kadaluarsa sebelum membeli suatu barang. Untuk pelaku usaha, mari patuhi seluruh regulasi terkait pendanaan dan perizinan demi menjaga kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha. Dan bagi pemerintah serta lembaga terkait, penting untuk terus memperkuat pengawasan, memberikan edukasi, serta mendorong inovasi teknologi agar perlindungan publik semakin optimal. Dengan kesadaran serta kepatuhan kerjasama dari semua pihak, kita bisa mewujudkan ekosistem obat dan pangan yang aman, berkualitas, dan berdaya saing demi kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan kembali betapa pentingnya pemahaman dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang izin edar, penandaan, dan informasi sediaan farmasi serta pangan di Indonesia. Setiap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat agar produk yang beredar aman, bermutu, dan memiliki informasi yang jelas. Melalui penerapan regulasi yang baik, kita semua baik sebagai produsen, tenaga kefarmasian maupun konsumen memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasaran benar-benar layak dan sesuai standar yang berlaku. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri akan semakin meningkat dan kesejahteraan bersama dapat terwujud. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendukung penerapan peraturan ini dengan sikap yang bertanggung jawab, kritis, dan sabar akan pentingnya keamanan serta mutu sediaan yang kita gunakan. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua, terutama dalam memahami bagaimana hukum berperan dalam menjaga kualitas produk farmasi dan pangan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mendukung penerapan regulasi yang baik demi kesehatan dan kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.